Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, kalau tadi aku udah ngereading yang pasangan ya, ngebongkar isi hati, isi pikiran si pasangan. Nah, kali ini aku mau ngebongkar isi hati, isi pikiran si PDKT ya. Silahkan bayangin wajah seseorang ya. Kamu pilih sesuai intuisi kalian. Namun sebelumnya harus bayangin dulu wajah seseorang yang lagi PDKT sama kamu saat ini. Ini ada angka 137, silahkan. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung, silahkan di pause. Dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja buat kalian pilih angka 1. Ada kartu Two of Wands. Aku ambil satu kartu di sini. Tara. Ada Six of Swords. Apa isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu? Sebentar. Oke. Sebenarnya dia ini bagus ya sama kamu niatnya ya. Dia memang ingin ya. Ini orang yang lagi dekat sama kamu memang ada perasaan ya sama kamu yang aku lihat. Tapi dia ketakutan di sini. Oh, tapi bisa jadi terbalik energinya ya. Ini pokoknya salah satu dari kalian ya. Ini ada yang pokoknya gini, ini ada seseorang yang berharap ya, cocok gitu ya, cocok. Tapi karena aku menarik energi dia, jadi menurut dia kamu itu cocok ya sama, kamu merasakan cocok sama dia. Cuman bagi dia kamu tuh ragu ya, takutnya dia itu masih ingat sama orang di masa lalu. Entah kenapa dia ini kok bisa berpikir demikian ya. Apa dia itu kadang cerita mantannya ya sama kamu sehingga dia berpikiran, dia pesimis sama kamu. Aku takutnya dia itu ragu sama aku, takutnya mengira aku masih suka stalking sama orang di masa lalu, aku masih ada rasa sama orang di masa lalu gitu ya. Pokoknya kayak gitu, di sini ada kekhawatiran ya di sini. Tapi dia percaya gitu ya, dia percaya bahwa kamu itu di sini berharap sama dia gitu. Jadi menurut dia kamu tuh berharap banget dengan dia, berharap jadian lah kayak gitu ya, pacaran bahkan hingga ke pernikahan lah kayak gitu di sini. Itu harapannya kamu menurut dia. Tapi menurut dia juga di sini kamu itu apa ya, ketakutan di sini, ketakutan dianya itu masih ada rasa kepada orang di masa lalu begitu loh ya. Entah kenapa dia kok pesimis gitu, apa dianya itu kadang di saat PDKT sama kamu suka menyinggung mantan menyinggung mantan dia sama kamu, suka apa ya, ketika banyak obrolan, kehabisan obrolan nggak taunya keceplosan deh ngomong mantan gitu loh ya. Kadang dia kayak gini, iya ya kenapa aku harus ngebahas mantan ya sama dia, aku takutnya dia tuh ragu, dikiranya aku nanti masih sayang sama mantan, dikiranya aku masih berharap
mantan gitu ya. Pokoknya ini pesimis di sini. Ini pesimis sama kamu. Kamu tuh takutnya masih berpikiran bahwa dianya masih ada rasa sama si mantan gitu di sini ya. Karena ini ada two of wands di sini ya. Ini ada kartu keraguan ya, ragu. Tapi walaupun ragu di sini, dia tuh berharap banget ya. Apa kamu tuh berharap banget menurut dia, berharap jadian gitu ya. Kalian jadian di sini ya. Bahkan menurut dia ini juga termasuk orang yang kepedean ya. Aku rasa pilih angka 1 ini. Jadi orang yang menjadi pertanyaan kamu di pikiran kamu, atau orang yang lagi PDKT sama kamu tersebut saat ini termasuk orang yang kepedean ya. Kenapa? Ini di saat ini muncul ya, di saat ini muncul Ten of Pentacles, ini munculnya Ten of Cup juga, dan muncul The Star juga di sini. Jadi menurut dia kamu tuh berharap dia jadian gitu kan. Nah, tapi nggak sampai di situ, tapi berharap ke pernikahan, bahkan jodoh selamanya. Karena kartu Ten ini jodoh ya teman, jodoh selamanya gitu ya. Jadi nggak ada perpisahan gitu ya di sini. Gitu. Cuman ini juga bagus. Ini juga apa ya? Ini selain kepedean masalah hati, juga merasa gimana gitu. Ini menganggap kamu itu ya berpikiran bahwa dia ini orang yang secara finansial bagus. Entah ini dianya yang bagus secara finansial atau dia anaknya orang kaya gitu di sini, entah lah ya. Karena aku di sini kan tidak melihat sejauh itu. Jadi aku intinya aja. Pokoknya demikian lah di sini ya. Dan dia menganggap kamu tuh orang yang maaf ya, secara finansial tuh kurang bahagia. Entah kurang bahagia atau kamu pernah cerita masalah ekonomi, tentang contoh misalnya, aduh orang tuaku nih, contohnya ya, kenapa gitu ya, aku tuh sedih, orang tua aku tuh ada tunggakan di bank, misalnya kayak gitu. Ini pokoknya masalah kesedihan finansial. Nah, bagi dia kamu itu orang yang sedih secara finansial. Entah kamu yang sedih atau orang tua kamu. Itu tadi tuh hanya contoh ya. Contoh misalnya kamu pernah cerita sama dia, bapakku lo punya tunggakan di bank, terus jaminannya tuh rumah gitu, misalnya kayak gitu contohnya. Nah gitu loh ya, pokoknya di sini dia berpikir tentang kamu susah masalah finansial di sini. Dan dia juga beranggapan bahwa aku nih menurut dia dikiranya aku tuh secara finansial oke banget gitu ya. Karena ini ada Ten of Pentacles, entah dianya yang oke pekerjaannya atau memang ini anaknya orang kaya atau gitulah ya. Aku nggak tahu di sini. Pokoknya dia merasakan demikian, merasakan bahwa kamu itu berpikir tentang menilai dia orang yang secara finansial oke banget gitu ya. Dan posisi kamu orang yang kesusahan menurut dia. Ya nggak selalu kesusahan sih, bisa jadi yang aku bilang tadi ya, karena tunggakan gitu ya. Sebenarnya gini loh ya, nggak melulu dipatok pada orang kesusahan, tidak. Contohnya ada tunggakan kayak tadi ya, yang namanya orang punya tunggakan tuh belum tentu orang nggak punya, bisa jadi itu orang kaya justru bisa. Karena banyak ya para pengusaha di sini ya, mereka itu awalnya ya modal usaha itu dari bank, tapi pada akhirnya mereka sukses gitu loh. Tapi walaupun demikian masih ada tunggakan di bank gitu, sama aja. Pokoknya di sini ada hal yang disedihkan dalam hal finansial di sini. Itu menurut dia. Contoh nih, kamu Isabella, namanya si Isabella tuh sedih banget, yang pasti masalah finansial gitu ya. Terus masalah asmara yang bilang tadi, dia ragu ya. Menurut dia kamu itu ragu, takutnya dia itu masih ada rasa sama orang di masa lalu. Itu of wands soalnya ya, yang berhubungan dengan orang di masa lalu, si mantannya gitu di sini. Dan kurasa kalian ini, beberapa dari kalian yang pilih angka 1 ini ya, ini hubungannya cukup ini ya, sudah mulai jalan gitu ya. PDKT itu udah mulai jalan, tapi kalian tuh ada yang hanya kenal di dunia maya, bisa jadi. Atau kalau nggak dunia maya, kalian tuh long distance di sini ya, bisa luar kota gitu ya, bisa jadi kayak gitu di sini. Kami pilih angka 1 di sini ya, bisa luar kota, sehingga kalian tuh hanya bisa komunikasi lewat handphone atau video call gitu, lewat WhatsApp gitu ya di sini ya. Atau bisa jadi kalian tuh awalnya kenal dari media sosial ya, karena ini Six of Swords ya, jauh ya, orang jauh di sana gitu ya di sini. Oke. Di sini tuh kalian ini sih dealing semuanya ya. Kalau aku ngebahas ekonomi, kalau aku ngebahas asmara, dealing semuanya di sini. Cuman yang paling kuat tuh energinya dari Wand sama Sword ya di sini ya. Kalau The Star itu ini bentar. Ini kamu dealing dengan Aquarius ya. Ini kamu dealing dengan SWOT seperti Libra, Gemini, Aquarius. Ini Wand, kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang paling gede di sini ya.
Ini yang paling gede di sini, oke? Semuanya di link teman-teman, cuman yang lain kecil. Yang gede yang aku sebutkan barusan, oke? Itu buat kamu yang pilih angka 1. Selanjutnya buat kamu yang pilih angka 3, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak ya, bentar. Oke, langsung aja ya. Ini terlalu banyak yang jatuh, aku ambil yang paling atas saja ya. Dah cukup. Ini ada 5 of wands. Di bottom of the deck ada 4 of swords. Coba aku ambil satu kartu di sini. Tada, ada King of Wands. Apa isi hati dia, isi pikirannya tentang kamu di hari ini? Kamu tuh bagi dia apa ya? Kamu tuh lagi PDKT kan sama dia, tapi itu bagi dia kamu tuh masih inget sama di masa lalu gitu ya. Di masa lalu kamu yang penuh pertentangan gitu ya. Penuh pertentangan bagi entah kamu tuh kenapa kok bisa dia nih menilai kamu demikian, atau bisa jadi kamu begitu apa ya, ketika kamu obrol sama dia entah lewat WhatsApp, entah kalian ketemu langsung, mungkin kalian tuh sering ngomongin ini ya sama dia, apa namanya, aku tuh dulu ya mantan aku gini, aku kecewa banget gitu ya. Pokoknya kamu berhubungan dengan apa ya, yang disakiti lah ya. Pokoknya masalah yang disakiti tuh kamu ceritakan mungkin sama si dia. Soalnya di hari ini dia tuh berpikir tentang kamu buruknya aja. Maksudnya buruknya tuh apa ya, sedihnya aja gitu kok, buruknya aja sih, sedihnya aja. Jadi sedihnya aja tapi cerita dengan si mantannya kamu, si masa lalu kamu gitu loh ya di sini. Contoh misalnya nih, kamu Isabella. Pasti tuh Isabella tuh ya, itu inget aja sama masa lalunya. Walaupun dia tuh lagi PDKT sama aku, tapi dia pasti deh kalau tidur pasti deh ingat sama orang di masa lalu. Kalau diem nyantai, tiba-tiba ingat di masa lalunya, sehingga pikiran dia, hati dia penuh dengan emosi karena apa ya, sebagai tumpahan dari kemarahan di dalam hati gitu ya. Karena dulu merasa pokoknya ini ada pertentangan ya. Jadi kamu dulu tuh entah, biasanya sih kalau pertentangan itu entah kamu diselingkuhi sama mantannya dulu gitu ya, aku nggak tahu, yang pasti biasanya kayak gitu ya. Biasanya kalau ada pertentangan kayak gitu, perselingkuhan di sini ya. Mungkin kamu gitu sempat cerita sama si dia, aku tuh ya mantanku ya bohong sama aku bla 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 bla. Nah mungkin kamu seperti itu, kamu waktu ngobrol sama dia, pembahasan kamu seperti itu gitu, pernah ngomong kayak gitu. Nah itulah mengapa di hari ini isi hati dia, isi pikirannya tentang kamu, bahwa kamu itu masih trauma dengan di masa lalu, dan kamu tuh masih suka mengingat gitu ya, suka mengingat kejahatan mantan kamu gitu di sini ya, suka ingat sama masa lalu kamu. Tapi bukan berarti kamu tuh nggak move on, bukan. Dia menganggap kamu bisa kok move on gitu, cuman kamu masih trauma, jangan sampai kamu itu mengalami hal yang sama lagi, jangan sampai kamu bertemu orang yang salah gitu, intinya kayak gitu di sini. Jadi menurut dia kamu tuh masih banyak pertimbangan juga. Jadi karena kamu mengalami kepahitan ya tadinya dalam hal asmara, jadi kamu bertemu sama orang baru tersebut, sama orang yang lagi PDKT tersebut, dia merasa pasti ya si Isabella tuh kalau misalnya
sama aku nih, pasti dia hati-hati. Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan hal asmara yang cukup pahit gitu loh ya. Di sini dia kayak gitu mikirnya, oke. Karena ini di saat muncul Five of Wands, ini muncul The Magician, kurasa ini perselingkuhan ya. Dan muncul Nine of Wands, jadi kamu merasa lelah dalam hal asmara di sini ya. Kamu lelah banget di sini. Itu sih. Juga muncul Six of Wands bersamaan dengan Five of Wands. Ini jelas ya perselingkuhan di sini biasanya. Mungkin kamu cerita demikian sama si dia, makanya dia menilai kamu di hal ini begitu tentang kamu gitu loh ya di sini. Itu isi pikiran dia, isi hati dia tentang kamu di hari ini gitu ya. Terus masalah keuangan ya, dia juga berpikir tentang kamu juga dalam segi ekonomi di sini. Jadi bagi dia kamu orang yang termasuk pekerja keras gitu ya. Kamu tuh termasuk orang pekerja keras di sini. Dan kamu itu orang yang kamu tuh orang yang jeli gitu ya, apa yang sudah terjadi. Jadi nggak udahlah terjadi enggak, tapi menurut dia kamu tuh orang yang pernah terjadi itu kamu jadikan pelajaran gitu ya. Walaupun udah lama banget itu kamu ingat, oh aku dulu pernah mengalami kegagalan, oh berarti karena ini ya, jangan sampai aku sekarang tuh kayak gitu lagi, jadi aku nggak boleh cara ini gitu ya. Itu sampai ke dulunya ini. Kenapa? Karena ini ada kartu Four of Swords. Jadi mungkin ya contoh kamu nih berbisnis gitu ya, contohnya nih berbisnis di tahun 2000 misalnya. Di tahun 2000 kamu mengalami hal yang cukup rumit ya dalam bisnis kamu gitu. Nah itu kamu jadikan pelajaran gitu ya. Contoh lagi di tahun 2005 kamu mengalami hal rumit lagi masalah itu, jadi kamu jadikan pelajaran lagi. Jadi menurut dia kayak gitu kamu di sini. Dan kamu tipe orang yang pekerja keras juga menurut dia, dan kamu tuh orang yang mengejar kesuksesan. Kenapa? Ini ada si Six of Swords. Itu sih dia menilai kamu ini orang mengejar banget tentang kesuksesan gitu ya. Ini orang yang benar-benar mempelajari kegagalan sehingga ada hal-hal baru gitu ya, ada hal-hal baru untuk mengatasi kegagalan itu, karena belajar dari masa lalu ya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Six of Wands di sini, oke? Itu di sini ya. Berpikir tentang kamu demikian. Dan dia juga menilai kamu orang yang, kenapa ini ada kartu Six of Pentacles yang artinya ini orang mudah baik ke semua orang. Kayaknya ini orang sih contoh nih ya, orang kalau nggak tahu dia nih ya, kalau nggak tahu sama sifatnya Isabella, pasti orang tuh akan salting gitu. Karena ini watak Isabella nih baik ke semua orang, padahal kan urusan hati belum tentu ya kan, belum tentu dia suka, tapi karena sifat dia aja, watak dia aja, tabiat dia aja yang baik ke semua orang gitu. Jadi dia menganggapnya kamu orang yang baik ke semua orang ya di sini. Kamu tuh orangnya baik gitu di sini, oke? Di sini tuh kamu dealing, udah ya jelas ya. Jelas ya, gak mungkin aku ulangi lagi, langsung aja. Di sini kamu dealing dengan sword seperti Gemini, Libra, Aquarius. Ini kamu dealing dengan kartu wand ini seperti Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu buat kamu. Tapi kamu juga dealing sih sama Cup, sama Pentacles, cuma kecil ya teman-teman, cuma kecil. Ini aku ambil energi yang paling gede aja. Jadi Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu sih tentang kamu, penilaian dia di hari ini. Selanjutnya buat kamu yang pilih angka 7. Tapi aku acak dulu, aku pause dulu. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih angka 7 di sini. Wah, banyak banget. Three of Pentacles. Kalau ini sih aku sebentar. Aku melihatnya ini pada
apa asmara iya, keuangan iya, gitu yang aku lihatnya ya. Tapi teman-teman silakan dikondisikan sendiri ya. Walaupun aku tuh menarik energi dia, tapi terkadang terbalik ya. Bisa jadi ternyata kamu yang ketarik energinya gitu ya. Karena ini versi YouTube ya, bisa tertukar ya. Dan ini tuh general ya teman-teman. Karena yang aku tarik ini semua zodiak ya. Semua kelahiran. Jadi kan yang nonton aku kan seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai benua juga yang nonton. Itu kan semuanya kan kan nggak sama, orang sebanyak itu kan nggak sama, zodiaknya nggak sama, show-nya nggak sama. Nah itu yang membuat nggak resonate 100% kalau versi YouTube. Jadi makanya semua reader tarot pasti berkata, silahkan ya, ini general reading, ini tuh bisa terbalik energinya ya, nggak aku aja, semuanya juga demikian ya. Beda dengan personal reading, mereka kan nyebutin nama lengkap ya kan, tanggal lahir, hari lahir ya kan, tahun lahir. Nah itu sehingga tuh resonate hingga 100%. Kalau di sini kalian yang kondisikan sendiri. Kalau aku terbalik, oke. Di sini tuh apa ya? Apa isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini ya. Menurut dia, kamu itu gini loh ya. Kayaknya sih kalau dia tuh PDKT gak mungkin deh PDKT sama aku aja gitu ya. Dia kayak gitu tentang kamu. Pasti dia bilang gitu, paling juga ada orang lagi nih yang dia PDKT. Dan pasti setidaknya ada orang yang ingin membuktikan ya bahwa dia itu tepat ya, menjadi pasangan si Alejandro misalnya. Misalnya nih, si Alejandro tuh lagi deket sama kamu si Isabella. Nah, aku ngomong sesuai judul ya, Jadi aku menarik energi Alejandro misalnya. Gini, isi pikiran Alejandro, pasti tuh ya si Isabella tuh mikirnya kayak gini, pasti nih ya, aku ini nggak hanya deket sama dia, tapi aku juga deket dengan orang lain selain dia. Dan pasti nih ya ada seseorang yang lain lagi, perempuan lain lagi yang ingin membuktikan bahwa dia itu tepat dijadikan pasangan, orang yang tepat gitu ya, dijadikan pasangan buat aku gitu ya, kayak gitu. Jadi dia kayak gimana ya, oh gitu ternyata, bukan, sorry aku nggak lihat ini sih tadi. Jadi gini mikirnya ya, sebentar. Ini ya, seseorang yang lagi deket sama kamu ya, ini punya mantan ya, mantannya itu berkulit putih ya, usianya kepala 2. Tapi kartu page ini ya, selama aku bermain tarot ya teman-teman, ternyata kartu page itu tidak selalu umur kepala 2, tapi kepala 3 pun termasuk page ya teman-teman. Iya sih, kalau menurut ilmu tarot, page itu usia kepala 2 ya. Tapi yang aku alami ya, aku alami tuh enggak. Setiap aku bermain tarot gitu ya, aku melihat orang kepala 3 munculnya juga page gitu ya. Dia enggak muncul queen, enggak, munculnya page. Makanya aku aku simpulkan page ini enggak selalu kepala 2 ya. Jadi kembali lagi di sini, orang yang lagi PDKT sama kamu, mantannya itu berkulit putih yang pasti ya. Ini page ini bisa perempuan, bisa laki-laki di sini. Mantannya itu berkulit putih, usianya kepala 2 atau kepala 3, yang pasti enggak sampai 40 tahun gitu ya. Itu mantannya. Nah, dia ya berpikir tentang kamu, pasti nih ya. Isabella kamu ya. Anggaplah kamu Isabella. Pasti nih ya si Isabella itu nganggapnya aku itu masih komunikasi sama mantan, dan si mantan masih suka suka mengusik gitu, suka mengusik aku. Jadi walaupun dia adalah masa lalu aku nih ya, 2 of one, ini mantannya berarti ya. Walaupun dia udah mantan aku, tapi si Isabella pasti mikirnya tuh mantanku tuh mengusik aku, dan aku meresponnya gitu loh. Jadi kayak gitu di sini ya. Kenapa aku bilang demikian? Ini karena ada kartu Six of Pentacles. Jadi ini merespon gitu ya. Pasti dia nganggapnya aku masih merespon mantan aku. Dan dia pasti curiga yang berlebihan, khawatir berlebihan, ragu berlebihan gitu ya di sini, oke? Itu di sini. Dia takut banget aku menipu dia, berbohong sama dia. Dia takut banget gitu ya. Pasti si Isabella tuh banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga dia tuh nggak dibohongi gitu ya. Dia kayak gini. Tentang kamu mikirnya ya. Nih ya.
merasa takut dibohongi gitu ya. Kamu takut dibohongi menurut dia ya. Ini ada di saat muncul Seven of Swords, ini muncul The Magician ya. Dan ini cukup menjadi beban bagi kamu gitu ya. Kamu sedih di sini. Tapi walaupun demikian menurut si Alejandro ya, kamu itu rencana kamu sama Alejandro tuh baik. Niat kamu sama Alejandro baik, itu kalau kamu masih PDKT berarti kamu pengen ke pacaran. Bisa jadi ke pernikahan gitu ya. Karena ini kartu positif. Jadi dia menilai kamu positif, teman-teman. Jadi gini loh ya, dia menilai kamu positifnya bahwa si Alejandro itu adalah orang yang tepat bagi kamu. Dan kamu pengen sampai jadian, sampai pengen ke pernikahan lah kayak gitu nih, karena ini kartu positif ya, 8 tongkat ya. Tapi dia juga mikir ya tentang kamu tuh ya tadi gue bilang sama orang di masa lalu, takutnya masih diusik oleh masa lalu dan si Alejandro ini masih merespon orang di masa lalu. Itu sih isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini ya. Oke, langsung aja. Di sini tuh kamu dealing dengan ini banyak banget ya kartu jatuhnya ya. Tadi yang menjadi bottom of the deck-nya apa? Pentacles ya, Three of Pentacles ya. Ini ya tadi ya. Jadi ini ya, jadi kamu ini pentacle ada, aduh ini semuanya dealing ya, semuanya dealing ini ya. Jadi semuanya gede di sini ya. Ini kan kartu jatuh semua loh teman-teman ya. Ini semuanya 12 zodiak, ini semuanya gede di sini ya. Kenapa? Karena ini pentacles ada, one ada, sword ada. Oh enggak, sorry. Di sini tuh dealing semuanya kecuali cup ya. Cup itu seperti Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Selain itu dealing dan gede ya. Selain itu dealing dan gede kecuali sebentar. Ya, kecuali cup ya, kecuali Cancer, Scorpio, Pisces. Selain itu dealing dan gede ya. Teman-teman, ini tuh hanya general ya. Dan ini tuh semua orang yang aku tarik. Jadi jangan terlalu galau kalau ada tebaran aku hasilnya negatif, bikin hati kamu tuh sedih, jangan terlalu galau ya. Kalau misalnya bagus hasil tebarannya, berdoa kepada Sang Maha Kuasa semoga itu benar terjadi. Kalau misalnya negatif, berdoa kepada Sang Maha Kuasa semoga itu nggak terjadi gitu loh ya. Buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, kamu bisa langsung WA aku. Kambuh deh. Di 083107805867. Sekali lagi, buat kamu yang tidak memiliki Instagram dan kamu pengen personal reading sama aku, silahkan 083107805867 teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.